Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita bisa belajar bersama lagi di mata kuliah peradaban Islam. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang dinasti Umayyah, yaitu dinasti pertama yang memimpin dunia Islam setelah berakhirnya masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, kemudian kekuasaan Islam dipegang oleh dinasti Umayyah. Nah, setelah dinasti Umayyah mengalami kemunduran atau keruntuhan, dinasti tersebut kemudian diganti oleh dinasti Abbasiyah. Oke, jadi kita hari ini akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Pertama, sejarah berdirinya. Kemunculan berbagai masalah di akhir periode dinasti Umayyah merupakan salah satu faktor berdirinya dinasti Abbasiyah. Jadi, teman-teman, kita kemarin sudah tahu bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran atau hancurnya dinasti Umayyah adalah adanya pemberontakan dari rakyat yang tidak setuju atau tidak puas dengan kepemimpinan dinasti Umayyah. Kemudian rakyat tersebut membentuk gerakan dan membentuk gerakan besar, dan gerakan itu nanti akan mengakibatkan perang besar antara gerakan tersebut dengan dinasti Umayyah. Dan akhirnya nanti dinasti Umayyah mengalami kekalahan yang mengakibatkan dinasti Umayyah harus berakhir. Kemudian gerakan yang menang dalam perang tersebut kemudian membentuk dinasti baru, yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berpusat di Baghdad. Jadi dinasti ini juga termasuk dinasti besar yang menguasai dunia Islam. Dinasti Abbasiyah berkembang sangat luar biasa pesat sekali sehingga menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini kemajuan-kemajuannya luar biasa sampai terkenal di dunia Islam. Dinasti Abbasiyah berkuasa mulai tahun 750 Masehi sampai 1517 Masehi. Jadi kira-kira 5 abad lamanya. Jadi lama sekali sampai sekitar 500 tahunan. Di masa yang lama tersebut, perkembangan dari dinasti Abbasiyah ini dibagi menjadi 5 periode. Selanjutnya adalah pemimpin-pemimpin dinasti Abbasiyah. Dinasti yang besar dan menjalankan kepemerintahan selama 5 abad tentu tidak mungkin hanya dipegang oleh beberapa pemimpin, tetapi sampai berganti hingga berjumlah 37 pemimpin. Yang pertama adalah Abu al-Abbas as-Saffah, yaitu khalifah pertama yang memegang kekuasaan di dinasti Abbasiyah ketika berhasil mengalahkan dinasti Umayyah. Nah, ketika Abu Abbas as-Saffah meninggal, kemudian diganti oleh Ja'far al-Mansur, Abu Abdullah Muhammad al-Mahdi, yang kemudian diganti lagi dengan Muhammad Musa al-Hadi. Jadi pergantiannya sampai ke 37 kali sampai di Abu Ahmad Abdullah al-Musta'sim. Ini dari ke-37 khalifah atau pemimpin di dinasti Abbasiyah ini, masing-masing dari mereka memiliki kontribusi-kontribusi tersendiri, memiliki strategi-strategi tersendiri untuk mengembangkan dan memajukan dinasti Abbasiyah sampai dinasti Abbasiyah itu terkenal di dunia Islam. Ini termasuk salah satu kemajuan di dinasti Abbasiyah yang pertama di bidang politik, yaitu melenyapkan sisa kekuatan dinasti Umayyah. Jadi di bidang politik, dinasti Abbasiyah berhasil melenyapkan sisa-sisa kekuasaan dinasti Umayyah, sehingga pengaruh-pengaruh dari kekuasaan di dinasti Umayyah tidak terasa lagi di dinasti Abbasiyah. Namun itu hanya beberapa. Karena nanti di faktor kemundurannya ternyata di dinasti Abbasiyah masih mengadopsi kebiasaan dari dinasti Umayyah. Yang kedua, mengatasi upaya-upaya pemberontakan. Jadi tidak mungkin suatu yang mustahil apabila ada negara baru atau dinasti baru yang berdiri tanpa adanya pemberontakan, karena pasti ada yang
pro dan ada yang kontra. Jadi di dinasti Abbasiyah ini berhasil mengatasi upaya-upaya pemberontakan sehingga dinasti Abbasiyah sanggup memimpin dunia Islam sampai selama itu ya, 5 abad. 5 abad itu 500 tahun ya. Kemudian perluasan wilayah untuk mengembangkan atau memperluas penyebaran Islam, tentu dinasti-dinasti atau khalifah-khalifah itu memperluas wilayah. Jadi penyebaran Islam semakin luas. Yang kedua di bidang ekonomi. Ada 4 sektor di bidang ekonomi yang menjadi yang maju di dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada pertanian, perindustrian, perdagangan, pertambangan. Sebenarnya masih ada lagi seperti perkebunan dan lain-lain sebagainya. Di 4 sektor ini dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan yang luar biasa. Jadi mereka sanggup menciptakan kesejahteraan bagi rakyat dan juga bagi pemerintahnya. Kemudian di bidang administrasi, menambah jumlah kementerian. Di dinasti Umayyah kemarin, jumlah kementerian itu hanya ada beberapa. Saya lupa jumlahnya, kalau tidak salah ada 5 atau berapa. Nah, di dinasti Abbasiyah ini kemudian ditambah menteri-menteri lagi, sehingga di bidang administrasi, pengadministrasian itu tertata. Jadi ada dewan-dewan yang mengurusi lingkupnya sendiri-sendiri. Jadi semakin tertata di bidang administrasi ini. Pemerintahannya dinasti Abbasiyah ini semakin tertata dengan rapi. Kedua, membagi susunan pemerintah menjadi pemerintah pusat dan wilayah. Jadi pemerintahan dinasti Abbasiyah ini tidak hanya berpusat di pemerintahan pusat saja, tetapi di wilayah-wilayah itu juga ada pemerintahan. Namun pemerintahan di wilayah tersebut tidak lepas dari pengawasan oleh pemerintah pusat. Yang selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan, pasti kita sudah pernah mendengar ya bahwa pada dinasti Abbasiyah ini merupakan dinasti yang sangat maju sekali ilmu pengetahuannya. Di bidang ilmu pengetahuannya maksud saya. Yang pertama pada masa kepemimpinan Khalifah Mansur. Jadi Khalifah Mansur itu mengumpulkan cendekiawan Persia dan mengangkat mereka sebagai pegawai penting. Jadi di jabatan-jabatan di pemerintahan Abbasiyah ini diisi oleh orang-orang cendekiawan yang mereka suka dengan ilmu pengetahuan. Di satu referensi yang saya baca, ternyata khalifah-khalifah di dinasti Abbasiyah itu sebagian besar adalah khalifah-khalifah yang cinta dengan ilmu pengetahuan. Jadi mereka suka membaca buku, mengembangkan ilmu-ilmu, suka belajar, dan lain sebagainya. Jadi beberapa khalifah di dinasti Abbasiyah ini termasuk khalifah yang cinta dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, membangun Baitul Hikmah atau pusat pengkajian, membangun masjid, membangun perpustakaan, dan lembaga pendidikan. Madrasah yang dibangun di dinasti Abbasiyah ini yang terkenal yaitu Madrasah Nizamiyah dan Madrasah Hanafiyah. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga yang didirikan di dinasti Abbasiyah ini. Banyak perpustakaan, banyak madrasah, sekolah, banyak masjid, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengembangan ilmu pengetahuan di semua bidang. Jadi banyak pengetahuan lahir di masa dinasti Abbasiyah ini. Terus penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing ke bahasa Arab. Jadi dinasti Abbasiyah ini menerjemahkan buku-buku dari Barat, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab agar rakyat dan orang-orang di pemerintahan itu bisa belajar mudah untuk mempelajari buku-buku ilmu pengetahuan yang berasal dari Barat. Yang keempat, menganjurkan kemerdekaan dan kebebasan berpikir. Karena sebagian besar dinasti Abbasiyah adalah penganut Mu'tazilah, paham Mu'tazilah, maka mereka menganjurkan kemerdekaan dan kebebasan berpikir. Selanjutnya, pada masa dinasti ini muncul 4 mazhab besar dalam bidang fikih. Nah, tentu kita sudah tidak asing dengan 4 mazhab besar ini, yaitu mazhab
Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kalau di Indonesia itu sebagai menurut data 85% menganut mazhab Syafi'i. Selanjutnya berkembangnya berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, mantik, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, olahraga, astronomi, dan lain sebagainya. Dan masing-masing ilmu ini melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim. Kalau di kedokteran biasa kita kenal dengan Ibnu Sina, terus nanti di ilmu hadis ada, maaf, di ilmu hadis ada Syihab Al-Zuhri, dan di matematika ada Al-Khwarizm, Al-Tusi, Al-Biruni, dan nanti di kimia ada Ar-Razi. Jadi banyak ilmuwan-ilmuwan besar yang lahir dari dinasti Abbasiyah. Itu perkembangan di ilmu pengetahuan. Terus kemudian kita masuk ke faktor kemunduran. Setelah memimpin dunia Islam selama 500 tahun, kurang lebih 500 tahun, dinasti Umayyah semakin mengalami kemunduran di khalifah-khalifah terakhir. Jadi banyak persoalan-persoalan baik di internal maupun eksternal dari dinasti Abbasiyah yang kemudian mengakibatkan mundurnya atau berakhirnya dinasti Abbasiyah. Faktor internal yang pertama adalah persoalan politik, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa meskipun usaha di bidang politik melenyapkan sisa-sisa kekuatan dinasti Umayyah, ternyata di Abbasiyah ini masih menganut budaya atau kebiasaan yang dipakai dinasti Umayyah pada saat itu, yaitu mengambil atau memilih 2 putra mahkota sebagai pengganti ketika khalifah telah wafat atau berhenti menjadi khalifah. Nah, pemilihan 2 putra mahkota ini tentu menimbulkan banyak konflik karena masing-masing putra mahkota pasti akan mengalami selisih dan pasti akan berebut kekuasaan. Begitu di faktor internal. Kemudian persoalan ekonomi yang semakin merosot. Di khalifah-khalifah yang terakhir, seperti di referensi yang saya baca bahwa pada masa itu khalifah-khalifah itu hidupnya berfoya-foya. Jadi mereka hidup mewah dan pemasukan di dinasti Abbasiyah itu mengalami penurunan. Jadi pemasukan sedikit tetapi pengeluaran tetap naik. Akhirnya menyebabkan ekonominya merosot. Terus yang ketiga, dinasti-dinasti kecil muncul dan memerdekakan diri. Pada masa dinasti Abbasiyah mengalami berbagai persoalan, dinasti-dinasti kecil kemudian lahir dan memerdekakan diri yang kemudian nanti memberontak dinasti Abbasiyah. Selanjutnya faktor eksternal atau faktor dari luar, meliputi perang salib. Perang salib tentu kita sudah pernah mendengar juga istilah perang salib ini, yaitu perang antara umat Kristen dengan umat Islam di masa dinasti Abbasiyah. Jadi perang salib ini didasari karena umat Kristen itu tidak suka atau tidak terima dengan umat Islam yang selalu memperluas wilayah. Jadi tidak hanya di daerah Asia Kecil atau di Syria saja, melainkan diperluas lagi sampai ke Spanyol dan lain sebagainya. Hal ini memicu ketidaksukaan umat Kristen kepada umat Islam di dinasti Abbasiyah. Kemudian muncul perang salib. Yang kedua adalah serangan pasukan Mongol. Yang ketiga muncul aliran sesat dan fanatisme kesukuan. Jadi faktor-faktor eksternal ini membuat dinasti Abbasiyah semakin hari semakin mengalami kemunduran. Jadi di internal sudah bermasalah, ternyata di eksternalnya juga mengalami tekanan-tekanan sehingga di khalifah terakhir ini sudah tidak bisa lagi membendung, sudah tidak bisa lagi menjaga dinasti Abbasiyah agar tetap berkuasa dan akhirnya mengalami kemunduran dan kemerosotan
dan berakhirlah dinasti Abbasiyah pada masa itu pada tahun 1517 Masehi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan dinasti Abbasiyah. Ada kurang lebihnya dari yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian semuanya di kuliah kita pada hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kita bisa belajar lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.